Jadi di tahun 1973 kita rata-rata umat manusia itu memiliki 101 juta sel sperma per mili air maninya. Di 2018 itu udah tinggal 49 juta per mili air mani. Bagaimana bisa menciptakan, ini sih baru struktur mirip ya. Struktur mirip embrio tanpa adanya perkawinan ini. Jadi makanya itu stem cell. Ya ini mungkin para feminis suka nih penelitian ini. Kita tidak butuh lelaki gitu kan. Halo dan selamat datang di Just a Trending Podcast. Podcast yang membahas masalah-masalah, nggak ada masalah juga, tapi yang jelas sesuatu yang kekinian viral yang ada di bidang biotek. Bersama saya Punta dan rekan saya Miftah. Jadi suasana Idul Fitri ini berarti ada. Suasana Idul Fitrinya ini bakal tayang setelah Idul Fitri, H plus berapa Idul Fitri. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin dan selamat merayakan Idul Fitri. Oke. Bahasan kayak ini tentang yang nggak perlu ditahan-tahan lagi. Waduh, apa nih yang nggak perlu ditahan-tahan lagi? Emang di bulan puasa harus menahan? Siang-siang kan, iya, kalau siang-siang kan nggak boleh melakukan hal-hal ini. Oh, nggak boleh. Yang tidak boleh. Makan, minum, berhubungan suami istri, gitu kan nggak boleh. Jadi kalau siang harus cerai dulu gitu ya? Nggak boleh berhubungan suami istri. Berhubungan intim maksudnya. Oke. Ya, bahasan kali ini masih sekitar itulah. Oke, berarti ada hubungannya dengan hubungan itu tadi, intim. Iya. Oke. Tapi yang pasti bukan ini kan, bukan masalah intimnya nih kan. karena salah tempat nih kalau ngomongin itu di sini. Masih dari sudut pandang bioteknologi. Oke. Fenomena ini. Fenomena yang terkait dengan hubungan intim itu tadi. Waduh. Terkait dengan human fertility. Human fertility. Okay. Kesuburan. Ada apa dengan kesuburan? Bukannya kita overpopulasi ya, jadi harusnya sih emang ada masalah apa dengan kesuburan? Kayaknya orang-orang tetap aja banyak anak deh. Cuma ini BC, prediksi ilmuwan itu baru mulai disadari meleset. Nggak sebanyak itu di tahun 2049 itu ternyata populasi kita udah mulai slowing down saat ini. Dan bahkan akselerasi menurun ya, deselerasi. Iya, akselerasinya deselerasi, menurun drastis. Sudah gini, grafiknya udah mulai gini. Masalah ini prediksi overpopulasi kita. Kan koreksi itu di 2049 harusnya sekitar 9-10 miliar, ternyata nggak nyampe segitu estimasi yang terbaru ini. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor ini pasti yang kita bahas. Oke. Yang faktor intim ini tadi ya. Aduh. Iya, ternyata. Makanya pada miss itu. Gimana? Itu ini jurnal apa ini ya? Dari mana sih jurnalnya? Human Reproduction Update gitu. Oke. Oxford Academic. Oxford Academic di 2022 ya publishnya ini.
Tapi isunya muncul di 2023 ini, April. 2022 November ya, akhir tahun 2022 lah. Ya, publisnya di situ, cuma isu di total revenue-nya di 2023. Yaitu di sana kan dipaparkan ini sperm count-nya gitu. Jadi jumlah sperma per mili. Per mili apa juga? Jumlah sel ya. Sel. Sel sperma per mili air mani ya. Per mili air maninya. Jadi bukan Itu jumlah spermnya ya. Itu nggak ada hubungannya. Nanti diberikan jumlah spermnya yang banyak, bukan. Tapi jumlah kandungan sel di dalam air maninya itu. Per mili ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, hampir sangat signifikan ya, dan mengalami akselerasi penurunannya itu. Gitu. Ini kan sebelumnya jurnal ada dipublish di 2018 juga itu. Jadi di tahun 1973 kita rata-rata umat manusia itu memiliki 101 juta sel sperma per mili air maninya. Di 2018 itu udah tinggal 49 juta per mili air mani. Jadi setengahnya lebih berkurang itu. Bahkan untuk tahun ini ya, itu yang kata kamu yang WHO rilis tadi rata-rata cuma 35. Sekitar 30-an gitu kan. Hitung dari ini akselerasinya ini. Gitu. Nggak nyampe 40 lah gitu di tahun ini. Ini kan dia juga memprediksi akselerasi pas tahun 2018 itu sekitar ini minusnya cuma 1%-an per tahunnya. Ternyata diteliti lagi akselerasinya lebih tinggi lagi. Koreksi juga ini. Sekarang 2,64% minus per tahun gitu. Ya. Jadi sampai 2030 itu udah nggak tahu tinggal berapa. Ini baru dari aspek ini ya, biologis ya. Ini kan aspek biologis banget kan. Jadi bukannya ini bakal menjadi trouble yang lebih parah lagi untuk negara-negara yang saat ini lagi krisis populasi. Iya, sangat problem. Jadi kan ini problemnya kan jadinya selain tadi masalah sosial orang-orang nggak pada mau menikah karena ya pertimbangan sosial, menikah pun mereka akan kesulitan untuk memiliki keturunan karena dari tahun ke tahun kualitas, ya ini bisa dikatakan kualitas sperma kan, kualitas sperma pria itu menurun gitu kan, bahkan menurun tajam gitu ya. Itu KB kayaknya nanti nggak perlu lagi gitu. malah yang dibutuhkan ini support bus. Ini iya, busnya. Bus sperm nggak di KB pun udah terkendali. Sebenarnya nggak terkendali juga sih. Cuman gimana ya, kurang aja. Cuman bakal makin susah. Iya, ya sebenarnya kalau dilihat dari sekitar kita sih, aku sih merasa iya juga sih. Beberapa orang yang aku kenal emang saat ini ya kesulitan gitu. Entah ini mungkin salah satu faktornya, terus diperparah lagi dengan gaya hidup dia yang nggak begitu baik gitu, kayak misalnya dia obesitas kayak gitu kan. Tapi kan ini sudah jadi faktor defaultnya kan. Penurunan ini rata-rata global kan. Ditambah masing-masing individu kan punya kecenderungan buruk sendiri kan terhadap
pola hidup. Orang maksudnya misalkan sperm count-nya tinggi pun belum tentu semuanya bagus loh itu. Apalagi yang Iya, rendah. ini kan bagusnya berapa? terlepas dari kualitasnya kan, terlepas dari kualitasnya terlepas kan. dari kualitas, cuma jumlah aja. Jumlah ini kan cuman perhitungan jumlahnya kan. Itu nanti ya bakal diperparah lagi dengan ya kualitasnya yang buruk gitu kan. jumlah sel yang cacat, belum lagi ini jumlah spam yang dihasilkan, bukan total ininya tapi banyaknya kan, berarti kan volume berpengaruh kan. Kalau ini per volume, berarti volumenya itu kan juga berpengaruh besar. Volume total ya. Volume total, karena kan ya kalau dari aspek kesuburan kan, ini baru cuman lihat dari sisi untuk pria ya. Iya. Tapi fertility nggak tahu sih, ada risetnya juga itu menurun juga, cuma nggak separah sih pria sih. Tapi ya ini kan kita tadi kan jurnalnya bahas sperm kan, berarti ini cuman dari sudut pandang dari aspek si prianya doang kan, pasangan prianya doang. Iya. Jadi aspek prianya belum wanita. Terus wanitanya belum lagi, karena kan sekarang ada jurnalnya kalau nggak salah itu juga ya benar kata kamu tadi, penurunan tapi nggak ini, dan diperparah lagi sekarang itu cancer cervix itu benar-benar parah loh. Iya. Ya kasusnya banyak gitu. Jadi kebanyakan itu sebenarnya di luar faktor kesuburan sih. Cuman jadinya tuh rahim itu udah diangkat sebelum waktunya. Dia sebelum waktu produktivitasnya habis gara-gara kanker itu tadi. Oh iya. Ya itulah banyak faktor sih ya kalau yang mengakibatkan semua itu. Yang jelas pola hidup, pola makan udah serba berubah. Sebenarnya ya ini mungkin menjawab pertanyaanku beberapa waktu yang lalu sih. Soalnya kan kalau kamu mungkin ngikutin, kayaknya sekarang ini banyak banget itu loh injeksi itu lah, bayi tabung, program kayak gitu. Iya, program bayi tabung ya. Program bayi tabung Insem. Insem tuh buat manusia juga Insem kan namanya. Iya sih. Aku ingatnya refer ke sapi sih. Insem juga. Harusnya manusia juga ya. Iya, harusnya kan ya itu kan inseminasi buatan kan. Inseminasi. Iya, harusnya sih istilah itu tetap dipakai ya. Iya. Ya jelas paling slowing down menurut aku itu physical activity sih. Udah itu yang paling menurun drastis dari dulu ke sekarang dimanapun itu. Apalagi COVID kemarin udah makin turun lagi. Iya sih. Tapi ini ada jurnal. Nanti aku tampil jurnalnya, cuman aku lupa judulnya. Nanti aku cari dulu. Ini ada ini juga. Kan kita tahu nih dari tahun ke tahun suhu bumi ini rata-rata naik kan. Nah, itu mempengaruhi juga ke kualitas kesehatan dan longevity itu umur panjang. Namanya harapan hidup. Nah, harapan hidup. Harapan hidup manusia. Dan itu nggak cuma manusia, di semua spesies. Jadi semua spesies. Walaupun beberapa spesies nanti punya punya mekanisme masing-masing untuk
beradaptasi dengan peningkatan suhu tersebut. Kebanyakan sih yang lagi banyak diteliti itu di cacing. Di cacing itu dia punya kemampuan untuk meregulasi kolagen mereka untuk ngadepin ini kayak gitu. Ngeregulasi gen kolagen itu untuk ngadepin peningkatan suhu. Tapi itu kan di semua spesies ya. Berarti mungkin ada pengaruhnya juga ke sel spermnya tadi, penurunan sel spermnya itu tadi. Belum ada risetnya sih, cuman mungkin ya ini. Kan ini kan cocokologi ya. Ya kalau kita kalau kita berkaca pada asal usul kehidupan kan awal mulanya semua dari sel kan, berarti kan ya itu mungkin aja kan. Dari sel sperm. Ya, udah ini kan kayak istilahnya juga dari segi fertility kita menurun, dari segi masalah kesehatan juga makin banyak. yang membuat udah combo banget itu. Makanya proyeksi bakal mencapai peak di 2049 human population itu error. Ada lagi yang bikin ini. Kalau zaman now ini mental health. Wah, iya. di mana-mana itu. Soalnya udah mulai kehilangan spiritualisme jadi mental health jadi Aduh, dalam. Bukan religion loh ini, spiritualisme loh ini. Iya. Beda. Makanya dalam. ini tapi gini, ngomongin penurunan ini kan di pria ya. Ada jurnal menarik deh. Jurnal menarik yang membahas bagaimana bisa menciptakan, ini sih baru struktur mirip ya. Struktur mirip embrio tanpa adanya perkawinan ini. Jadi makanya itu stem cell normal diubah jadi ini struktur mirip embrio. Karena tadinya mau pada manusia itu terbentur oleh kode etik gitu. Dan ya ethnical issue gitu. Dicobalah pada monyet, makaka. Yang hasilnya itu beneran bisa kalau diterusin development si ininya tadi, itu beneran bisa berkembang. Struktur itu tuh menyerupai embrio yang dihasilin oleh blastoid normal. Jadi kebentuk di situ egg yolk, tali pusar segala macam itu kebentuk ketika dia ditransplantasiin ke monyet itu tadi. Si stem cell monyetnya tadi diubah jadi blastoid tadi, terus blastoidnya ditransplantasiin ke monyet. Jadi udah kayak hampir memungkinkan ya pembuahan tanpa adanya pasangan si laki-lakinya gitu. Untuk ini ya, untuk makhluk hidup yang berkembang biaknya seksual ya, yang harus seksual. Iya, seksual. Tanpa perlu seksualnya itu maksudnya berarti. Soalnya nanti ada ini, karena ada yang aseksual banyak kan. Bahkan beberapa ikan, human nih maksudnya. Beberapa spesies ikan kadal gitu kan. Mamalia tuh ada juga tuh. Beberapa kelinci itu juga bisa ngelakuin kelahiran perawan. Gimana ya? Ya kelahiran tanpa seksual. Virgin. Pembuahan mandiri lah. Ya, istilahnya pembuahan mandiri. Nah ini nanti di human udah ada titik terang gitu ya. Ya ini mungkin para feminis suka nih penelitian ini. Kita tidak butuh lelaki gitu kan. Iya. Terus ini lahir anaknya lelaki gitu. Aduh.
Nah, tapi kan bisa suntik hormon supaya jadi. Oh iya, di set ya, Pak. Iya. Bisa. Aduh, dunia sudah brutal kan sekarang. tapi ini menarik gitu, menarik. Mungkin ada ini kaitannya gitu. Mungkin penelitinya udah tahu nih kan prediksinya, wah ini bakal susah nih, kayak mana caranya supaya kita bisa ngasilin keturunan tanpa ini gitu ya, pakai ini tadi. Iya. Ya, ini kan lagian juga ini kan, risetnya di China kan. Iya. Dimana China itu kan slowing down udah growth population-nya itu. Di sana. Itu kan salah satu yang mulai menghadapi itu kan, apa namanya, pertumbuhan. Kayak China, Jepang gitu kan udah. Iya sih. Mulai decrease banget. Tapi itu cukup ini sih ya, terlepas dari nantinya itu gimana teraplikasiinnya, bagaimana itu berkaitan dengan nanti kode etik di dalamnya gitu. Tapi kayaknya ini pertama kalinya kan in vitro culture dari sel stem cell itu bisa ditransformasi jadi dalam tanda kutip blastoid buatan kan, yang nantinya bakal jadi cikal bakalnya embrio kan. Iya. Nah, itu cukup unik itu. Ya banyak sih kalau misalkan apa implikasinya ke depan, misalkan nggak buat manusia kan, kayak apa buat inseminasi buatan dan macam-macam gitu kan. Iya, yang paling dekat itu ya untuk konservasi, jadi untuk spesies yang terancam punah. Nah, spesies hampir punah. Oh iya, kayak badak putih itu kan tinggal ada pasangannya nggak sih itu? Masih sepasang kayak itu sih. Nah, itu kan susah juga. Orang di tahun 2000 berapa ya dia? Di 2019 apa 2020 gitu. Itu tuh sisa 3 ekor tinggal spesies itu. Nah, aku nggak tahu sekarang sisanya berapa. Yang jelas itu masih ada sepasang nggak itu? Jangan-jangan udah nggak ada sepasangnya. Jaga-jaga kalau human mau punah juga itu kayaknya. Jangan jadi Last of Us. Wah, tapi kalau ngomongin Last of Us nih sebenarnya ada ini baru, tapi kita di Jasa Training Podcast berikutnya aja. Iya. Kita bahas di Jasa. Jadi sebenarnya masih satu package dengan apa impact climate change tadi itu juga ya. Dimana kalau misalkan kita udah mulai kehilangan advantage jadi apa warm blood. Iya. Iya kan selama ini kan ya itu apa keunggulan kita kan itu jadi apa makhluk berdarah panas itu kan. Sekarang panas mulu bawaannya, jadi marah-marah mulu. Iya. Jadi nggak perlu apa meningkatin suhu tubuh, suhu lingkungannya udah sama. Makanya nggak ada yang slow sekarang ya. Wah, kebikin aja. Udah kenceng-kencengan. Tarik urat semua. Ya, ini pembahasan menarik sih. Ya, apa namanya? Ya mungkin bisa jadi warning buat kita manusia mengenai ya separah itu loh apa dampak mungkin global warming, kerusakan ekosistem, gaya hidup kita yang sekarang ini bahkan bisa ngedrive kita tuh ke arah kepunahan. Iya. Dan nggak usah khawatir, orang-orang yang khawatir tentang overpopulasi itu kayaknya
sulit terjadi untuk terus menerus gitu. Karena sebenarnya kalau yang masalah overpopulasi itu juga ada paradoksnya. Itu yaitu bisa mungkin bisa dicari tahu sendiri. Ada paradoks tentang overpopulasi dan kekurangan makanan itu. Ya. Ya mungkin itu dulu sih pembahasan Jasa Training Podcast episode kali ini. Kalau mau berdiskusi silakan berkomentar di kolom komentar. Kalau bisa dijawab ya dijawab, kalau enggak ya sudah. Kalau enggak bisa dijawab ya tolong yang lain yang lebih paham bantu jawab. Oke, saya Bunta dan rekan saya Mista. Sampai jumpa di Jasa Training Podcast berikutnya. Bye bye. Bye bye.